Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu para peserta pada diklat dari Guru Cendekia pada malam hari ini. Di sini sudah ada 72 orang, kita tunggu sampai semua peserta masuk dulu. Namun sebelum itu, mungkin saya akan menyapa sedikit dulu dari para peserta sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Di sini saya lihat ada Ibu Erni. Selamat malam Ibu, silahkan mungkin bisa dihidupkan audionya. Silakan Ibu bisa dihidupkan audionya. Baik. Selamat malam Ibu. Malam Bu. Salam kenal Ibu ya. Ibu dari mana Bu? Dari Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Masya Allah, dari Maluku. Siap Bu ya mengikuti kelas kita pada malam hari ini? Siap Bu. Baik, semoga tidak ada kendala dalam mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Baik, mungkin kita akan tunggu 1-2 menit lagi agar semua peserta bisa memasuki Zoom meeting pada malam hari ini. Namun sebelum itu, Bapak Ibu bisa membalas pertanyaan saya melalui kolom chat. Ini akan menanyakan apakah Bapak Ibu siap seperti itu dalam kelas kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan siap di kolom chat. Dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan asalnya dari mana, seperti misalkan dari Ibu, seperti Ibu Erni tadi dari Maluku. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di sana nama dan asalnya dari mana. Baik, kita tunggu sampai 100 peserta masuk dulu ya Pak, baru kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Di sini ada Ibu, nah, ada Ibu Maurtuwiyah nih, SMA Negeri 1 Senayang, Kabupaten Linggau, Kepulauan Riau. Masya Allah, jauh-jauh sekali ya. Di sini ada yang dari Jombang, Jawa Timur. Di sini ada juga dari Kalimantan, Kota Tangerang. Sudah siap semua ya Bapak Ibu ya dalam mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Baik. Ini ada dari Gunung Kidul, Wonosari, SMKN 3. Baik, mungkin sudah 99 peserta Pak, kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta kelas diklat daring dari Guru Cendekia pada malam hari ini dengan tema penyusunan buku pedoman untuk penyusunan buku pedoman guru seperti itu, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD sekaligus selaku founder P4I, dan yang terhormat Bapak Randi Pratama Multikusuma selaku Direktur P4I, dan yang kami hormati juga Bapak Nanang Seyadi SPDGR. Beliau pada malam hari ini merupakan narasumber kita, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu serta pada malam hari ini. Baik, saya ingin menginformasikan bahwa kelas kita pada malam hari ini yaitu 4 hari seperti itu Bapak Ibu. Untuk pada tanggal 23 sampai 24 Februari, kita akan melakukan diskusi Zoom melalui Zoom meeting seperti itu dari jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk diskusi interaktif melalui WA Group, besok kita akan membuka WA Group, dari Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana. Dan kegiatan kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Guru Cendekia, dan saya informasikan juga kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan presensi, terus tidak perlu mengkhawatirkan jika belum absen,
sertifikat dan yang lainnya, karena kami akan siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu bisa menghidupkan audio dulu agar Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa diskusi kita pada malam hari ini, yang pertama adalah kita membuka dulu kelas kita pada malam hari ini. Yang kedua nanti penyampaian dari narasumber kita, Bapak Nenang Sriadi SPDGR, dan setelah itu kita akan melakukan diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk menyimak materi dan menulis apa saja hal-hal penting yang bisa ditanyakan pada narasumber kami. Baik, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu marilah kita mengucap basmalah agar acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Nenang Sriadi. Pada beliau disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD dari PM4I, Guru Cendekia, yang kami hormati Mbak Lulu selaku moderator pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia, penyusunan buku pedoman guru. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting untuk sama-sama belajar tentang penyusunan buku pedoman guru. Selanjutnya, salawat beringkat salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam poster, kita akan sama-sama mempelajari tentang penyusunan buku pedoman guru yang akan dilaksanakan dengan dua moda, yaitu tatap maya dan juga nanti kita akan melaksanakan secara diskusi melalui grup WA. Dari jadwal yang tertera secara Zoom meeting kita akan bertemu dua kali pada malam hari ini dan besok malam. Kita nanti akan maksimalkan untuk sama-sama menyimak dan juga berdiskusi. Dan nanti bila ada materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan, kita bisa melanjutkan diskusinya melalui grup WA. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu semua, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apa share screen saya sudah muncul, Mbak Lulu? Sudah muncul, Pak. Sudah terlihat. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi materi yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan adalah menyusun buku pedoman guru yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai di hari Minggu nantinya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Saya Nenang Sriadi. Saya seorang guru. Kalau saya lihat di peserta, Bapak Ibu semuanya mayoritas adalah guru, ada juga Bapak Ibu pengawas, ada Bapak Ibu kepala sekolah. Salam kenal dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya seorang guru matematika dan saat ini saya sedang mengikuti juga program guru penggerak angkatan 7 yang masih dalam proses pendidikan. Dan juga selain berkesibukan mengajari sekolah dan mengikuti beberapa program Kemdikbud, saya juga mengisi hari-hari saya untuk membuat konten-konten. Bapak Ibu kalau pernah bertemu dengan konten saya di YouTube, nama channelnya nama saya sendiri, Nenang Sriadi, saya banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, dengan aplikasi-aplikasi, dengan teknologi-teknologi yang masih berhubungan dengan pembelajaran yang menunjang kinerja kita sebagai guru. Dan juga dalam bentuk tulisan saya juga mengisi blog saya pribadi. Mungkin nanti Bapak Ibu juga atau dalam internet mencari perangkat ajar, mencari berbagai macam, pernah menemui blog saya. Itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depannya tentang penyusunan buku pedoman guru. Materi yang akan kita pelajari dalam 2 hari ini yaitu tentang menyusun buku pedoman guru. Nanti akan kita mulai dari apa itu sih buku pedoman guru, pengertiannya apa, lalu alurnya seperti apa sih sampai muncul yang namanya pedoman guru, fungsinya nanti untuk apa-apa saja,
dan hubungannya dengan dokumen-dokumen kita yang lain itu apa di buku pedoman guru ini. Lalu juga nanti akan kita bahas isi dari buku pedoman guru. Sebenarnya isinya itu apa-apa saja. Dan setelah itu kita akan mulai menyusun dengan terlebih dahulu memahami sistematika buku pedoman guru. Dan akan kita lanjutkan dengan penyusunan. Dan ini akan kita bagi menjadi 2 hari. Yang hari ini nanti kita akan pengenalan terlebih dahulu tentang buku pedoman guru itu seperti apa, dan mempraktekkan penyusunan buku pedoman guru ini pada hari kedua besok. Sekarang kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu di buku pedoman guru. Nah, ini pengertian yang saya ambil dari buku 4. Pengertian buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Nah, jadi di sini isinya adalah rencana kerja tahunan guru yang terdiri dari yang pertama, rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, rencana pengembangan profesi bagi guru. Jadi 2 hal inilah yang pokoknya masuk ke dalam buku pedoman guru. Yaitu yang pertama, rencana kerja selama setahun dan juga rencana pengembangan profesi guru. Jadi ini berupa rencana yang akan kita laksanakan. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, menurut pasal 11 Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu kewajiban guru yaitu adalah melakukan peningkatan kompetensi berkelanjutan atau PKB, itu terdiri dari 3 hal, Bapak Ibu, yaitu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, di mana melakukan pengembangan diri ini terdiri dari mengikuti diklat fungsional seperti yang sedang Bapak Ibu lakukan saat ini bersama guru cendekia, yaitu yang kedua melaksanakan kegiatan kolektif guru seperti KKG, MGMP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah publikasi ilmiah, yaitu membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Dan juga PKB yang ketiga itu adalah karya inovatif, seperti menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, mengikuti pengembangan, penyusunan, dan yang kelima standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, 3 hal inilah yang sebagai bentuk peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi kita seorang guru. Nah, di mana posisi buku pedoman guru? Buku pedoman guru ini letaknya adalah di bagian yang kedua, yaitu publikasi ilmiah. Di publikasi ilmiah sendiri ini ada beberapa macam, dan di buku 4 itu salah satunya atau yang kelima di bagian terakhir adalah buku pedoman guru. Jadi dapat kita simpulkan buku pedoman guru ini adalah salah satu jenis publikasi ilmiah. Untuk alurnya, Bapak Ibu, buku pedoman guru ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang sering kita jumpai dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Di mana diawali dari rencana kerja tahunan. Pasti di awal tahun, seperti kemarin di bulan Januari, Bapak Ibu pernah pastinya juga menyusun rencana kerja tahunan. Apa yang akan Bapak Ibu laksanakan selama setahun. Dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Rencana kerja tahunan ini bisa Bapak Ibu list dalam format tersendiri, dan juga ini sebenarnya tertuang juga Bapak Ibu ya di dalam SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, dari RKT ini rencana-rencana yang akan kita laksanakan selama setahun ke depan dari Januari sampai Desember ini kita tuangkan ke dalam buku pedoman guru agar rencana-rencana tersebut dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, dari buku pedoman guru ini nanti akan berlanjut ke dalam PKG, yaitu penilaian kinerja guru. Ini akan saling berhubungan antara apa yang tertulis di rencana kerja tahunan, buku pedoman guru, dan penilaian yang akan dilaksanakan oleh atasan kita terhadap kita yang sebagai guru. Dan ini nanti dari PKG akan mendapatkan nilai yang nantinya akan masuk dalam SKP, penilaian SKP-nya. Kalau di awal tadi kan
sasarannya kalau yang terakhir sudah ada nilainya dari atasan berapa. Nah, ini hubungannya dimulai dari RKT, buku pedoman, sebagai dasar untuk melakukan PKG, dan nanti akan masuk ke dalam SKP, sasaran kinerja pegawai. Kegunaannya, Bapak Ibu, dari buku pedoman guru ini, yaitu yang pertama, pedoman untuk pengembangan profesi. Jadi apa yang kita kerjakan selama 1 tahun ke depan, itu harus sudah kita rencanakan dengan matang di awal tahun. Dan ketika kita memasukkannya dalam buku pedoman guru, langkah-langkah apa yang sudah kita rencanakan itu nanti akan terukur dengan baik. Kita akan bisa mengeceknya, kapan waktunya rencana-rencana yang akan kita laksanakan, menjalankan tugas kita sebagai guru itu akan terlaksana dengan baik. Waktunya kapan, targetnya seperti apa, itu nanti akan masuk di dalam buku pedoman guru. Yang kedua, buku pedoman guru ini juga akan berfungsi sebagai pedoman penilai. Penilai di sini ya bisa yang ditugaskan sekolah yang akan menilai kinerja kita sebagai guru, yaitu PKG tadi, baik kepala sekolah langsung, mau juga digunakan untuk pengawas, untuk mengevaluasi kinerja guru yang dituangkan dalam penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, kegunaan buku pedoman guru. Selain berguna untuk diri kita sendiri, juga memudahkan orang lain untuk menilai kinerja kita sebagai guru. Waktu penyusunan buku pedoman guru. Nah, buku pedoman guru ini dapat dibuat di awal tahun. Nah, awal tahun di sini karena ini ada hubungannya dengan SKP, ada hubungannya dengan PKG, jadi tahun yang dipakai adalah awal tahun berjalan, Bapak Ibu ya, tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Jadi dimulainya dari awal tahun bulan Januari. Karena ini sangat saling berhubungan dengan sasaran kinerja pegawai dan juga penilaian kinerja pegawai. Mungkin kalau Bapak Ibu browsing juga akan menemukan beberapa buku pedoman guru yang dibuatnya di awal tahun pelajaran. Namun dalam hemat saya dan juga dari berbagai sumber, kalau saya lebih cocoknya buku pedoman guru ini dibuat di awal tahun. Karena berhubungan dengan apa yang tertulis di dalam SKP, PKG, dan juga buku pedoman guru ini saling berhubungan, saling berkaitan. Ini tidak bisa terlepas. Dan SKP dan PKG sendiri itu dibuatnya di awal tahun dan dinilai, dievaluasi di akhir tahun, dari Januari sampai Desember. Nah, melanjutkan ke isi Bapak Ibu ya. Apa saja sih isi dari buku pedoman guru? Nah, di awal tadi yaitu buku pedoman guru tadi adalah rencana. Nah, rencananya itu isinya apa saja? Nah, tentunya rencana guru dalam meningkatkan kompetensi guru, yaitu ada 4 ya Bapak Ibu. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, lalu ada kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Ini nanti akan kita rinci ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Lalu rencana-rencana tersebut kita tuliskan dalam buku pedoman guru. Nah, di pedagogik misalnya ada apa-apa saja, misalnya melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan lain sebagainya. Di kompetensi sosial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sosial kita, berkomunikasi dengan orang tua, sama rekan guru, dengan siswa, dan lain sebagainya. Lalu kompetensi kepribadian yang berhubungan dengan kepribadian kita. Dan kompetensi profesional yang berhubungan dengan keilmuan dan PKB tadi yang di depan Bapak Ibu ya. Peningkatan kompetensi berkelanjutan kita sebagai guru. Nah, hal-hal keempat kompetensi inilah nanti akan kita rinci, kita jabarkan, nanti akan kita berikan targetnya, ini dilaksanakan di bulan yang keberapa, di minggu yang keberapa, kalau mau lebih rinci, nanti akan dijabarkan sampai ke target-targetnya. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing kompetensi ini. Nah, 4 kompetensi tersebut, Bapak Ibu, yang akan kita tuangkan dalam buku pedoman guru, kita untuk mempermudahnya nanti kita bisa mengambilnya dari instrumen penilaian kinerja guru. Nah, di instrumen penilaian kinerja guru ini untuk kompetensi pedagogik ini ada 7 Bapak Ibu ya, ada 7 subkompetensi. Yaitu yang pertama menguasai karakteristik peserta didik.
Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Lalu ada pengembangan kurikulum. Lalu ada kegiatan pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya ada pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan melaksanakan penilaian dan evaluasi. Jadi 7 subkompetensi ini merupakan hal yang harus dinilai kalau dalam penilaian kinerja guru, yang termasuk dalam kompetensi pedagogik. Nah, dari 7 subkompetensi ini nantinya akan kita jabarkan kira-kira kegiatannya apa saja dari ketujuh ini. Nanti akan kita lihat lebih rinci, karena 7 hal ini dalam penilaian kinerja guru memiliki indikator masing-masing. Menguasai karakteristik peserta didik, ini nanti ada indikatornya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, itu nanti ada beberapa indikatornya. Seperti kalau Bapak Ibu yang sebagai objek yang dinilai atau Bapak Ibu yang penilai dalam penilaian kinerja guru pasti memahaminya. Nanti akan kita buka apa-apa saja indikator dari subkompetensi dari kompetensi pedagogik ini. Yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini juga nanti kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Nah, kira-kira nanti akan kita diskusikan secara sama-sama kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan yang berhubungan dengan kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini di dalam penilaian kinerja guru terdapat 3 subkompetensi, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Lalu yang ketiga, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Nah, ini juga kompetensi kepribadian yang 3 ini memiliki beberapa indikator di dalam PKG, dan itu nanti dari indikator-indikator itu akan kita rinci ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan. Dan itu nanti akan kita berikan targetnya, kapan dilaksanakan, dan kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini memiliki 2 subkompetensi, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang kedua, komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Dari 2 subkompetensi dari kompetensi sosial ini juga memiliki beberapa indikator yang nantinya akan kita buka ya, Bapak Ibu. Indikator-indikatornya seperti apa. Nah, dari indikator-indikator yang ada di dalam kompetensi sosial ini, nanti juga akan kita pecah menjadi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan yang berhubungan dengan kompetensi sosial ini. Dan rencana-rencana tersebut juga akan kita buatkan keteraksanaannya kapan durasinya dan targetnya seperti apa. Nah, itu juga nanti akan masuk ke dalam buku pedoman guru. Selanjutnya, kompetensi keempat yang akan kita masukkan ke dalam buku pedoman guru adalah kompetensi profesional guru. Nah, kompetensi profesional guru ini berhubungan dengan penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Kompetensi profesional inilah selain masalah keilmuan yang berhubungan dengan profesionalitas kita sebagai guru, juga di sini adalah perlunya mengembangkan keprofesionalan kita melalui tindakan yang reflektif, yaitu tadi PKB yang saya bahas di depan tadi, yaitu yang terdiri dari publikasi ilmiah, yang salah satunya tadi adalah membuat buku pedoman guru ini. Nah, jadi 4 hal kompetensi ini yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam buku pedoman guru. Pastinya Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru telah memiliki masa kerja yang banyak ya Bapak Ibu semuanya, bertahun-tahun. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dari waktu ke waktu pasti ada yang kita evaluasi, ada yang kita
refleksi kita perbaiki. Nah, agar lebih tertata dengan baik kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan ke depan dengan mengevaluasi dengan perbaikan-perbaikan tertentu, kita tuangkan dalam buku pedoman guru. Nah, dari sistematikanya, kita akan membahas sedikit sistematikanya yang nanti ini akan lebih lengkapnya kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Untuk yang pertama ini nanti kita akan melihat dulu sih indikator-indikator dari 4 kompetensi tadi yang nantinya akan kita sama-sama jabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita masukkan ke dalam buku pedoman guru melalui sistematikanya ini. Nah, untuk sistematika buku pedoman guru ini sangat simpel sekali Bapak Ibu. Ini tertuang di buku 4, yaitu terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Hanya 3 bagian saja Bapak Ibu ya. Awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Nah, untuk isi dari masing-masing bagian ini dapat kita lihat bagian awal buku pedoman guru terdiri dari seperti biasa Bapak Ibu ya, dalam membuat publikasi ilmiah apa saja, kita pasti membuat halaman judul. Nah, di halaman judul ini menerangkan identitas kita sebagai guru dan tahun kerja. Ini yang penting Bapak Ibu. Tahun harus ada di dalam buku pedoman guru. Nanti ini kan yang akan menjadikan penilaian, baik dalam penggunaan SKP-nya, PKG-nya, maupun nanti kalau mau kita ajukan untuk angka kreditnya. Di mana identitas dan tahun kerja dari rencana kerja guru. Lalu yang kedua ada lembar persetujuan dari kepala sekolah. Nah, di sini agar apa yang kita buat di buku pedoman guru ini sah, dan ini cukup dengan lembar persetujuan dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Dan juga ada kata pengantar dan daftar isi. Ini pastinya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing dengan keempat hal ini. Nah, ini yang ada di bagian awal dari buku pedoman guru, yaitu halaman judul, lembar persetujuan dari kepala sekolah, kata pengantar, dan daftar isi. Hanya 4 bagian ini. Ini sangat mudah untuk kita buat nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di bagian isi. Nah, di bagian isi dari buku pedoman guru ini, yang pertama terdiri dari pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang, tujuan, lalu ada manfaat pembuatan rencana kerja tahunan guru, dan ringkasan target-target capaian yang diharapkan dicapai. Nah, ini di bagian pendahuluan Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita masukkan di bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang, tujuan, manfaat dari pembuatan rencana kerja tahunan, dan ada sedikit ringkasan target-target capaian yang akan kita capai dalam 1 tahun ke depan. Nah, ini memang bagusnya dibuatnya dari Januari kemarin, namun ini bukan sesuatu yang terlambat Bapak Ibu, karena ini masih di awal tahun. Lalu yang kedua, rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru. Nah, rencana pengembangan pembelajaran bagi peserta didik ini terdiri dari apa saja gitu. Yang tadi ya, dari 4 kompetensi tadi Bapak Ibu ya. Dari kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, ini saling berhubungan. Dan juga kompetensi yang keempat adalah kompetensi keprofesionalan untuk pengembangan profesi kita bagi guru. Lalu ada penjelasan ringkasan target-target yang diharapkan dapat dicapai. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan tadi, target-target apa saja yang akan dicapai. Misalnya dalam melaksanakan pembelajaran, apa target yang dicapai? Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Lalu rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan untuk selama setahun. Jadi rencana-rencana kerja yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita buat, itu akan kita rinci dalam kegiatan dalam bentuk satuan waktu bulanan. Nah, jadi di bulan Januari Bapak Ibu mau ngapain saja gitu. Biasanya kalau di awal tahun itu pastinya kita akan merencanakan Bapak Ibu ya, merencanakan proses pembelajaran, misalnya membuat perangkat pembelajaran, membuat rencana penilaian, dan lain sebagainya. Nanti
dimulai di bulan Januari juga, berarti selain merencanakan, proses pembelajarannya sudah kita mulai. Nah, kita bisa menambahkan kegiatan lain dari kompetensi sosial, kepribadian, maupun pengembangan keprofesionalan, misalnya mengikuti kegiatan MGMP, mengikuti kegiatan diklat fungsional. Nah, semuanya nanti akan kita rinci dalam tabel dengan satuan waktunya 1 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi ini dokumen kita nanti saling berhubungan Bapak Ibu dengan perangkat pembelajaran kita mulai. Tentunya juga dari awal yang kita jadikan patokan juga adalah kalender pendidikan. Nah, dari kalender pendidikan, situlah nanti kita membuat program semester, program tahunan, dan selanjutnya. Nah, semuanya itu nanti kita tuangkan dalam buku pedoman guru. Agar apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, target-targetnya akan tercapai dengan baik. Rencana kerja tersebut berupa rencana guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Nah, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, ini bersumber langsung dari buku 4, Bapak Ibu. Lalu yang bagian terakhir adalah penutup, yang menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Lalu ada bagian penunjang, Bapak Ibu. Bagian penunjang di sini memuat lampiran-lampiran yang menunjang dari apa yang kita tuliskan di dalam buku pedoman guru tadi. Misalnya kalau di awal kan ada merancang pembelajaran seperti itu. Nah, ini kita lampirkan RPP-nya, skenario-nya. Namun nggak semuanya Bapak Ibu RPP-nya, hanya sampel-sampelnya saja. Dan lain-lainnya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu di beberapa contoh buku pedoman guru yang ada. Kalau secara rincinya di buku 4 ini hanya diberikan seperti ini. Bagian awal, bagian isi, bagian penunjang. Untuk format penulisan dan lain sebagainya, itu ada banyak sekali variasi-variasinya yang bisa kita variasikan. Yang penting terdiri dari 3 bagian ini tadi. Bagian isi, bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Lalu dalam menuangkan rencana-rencana kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan dalam buku pedoman guru, ini bisa kita gunakan format masing-masing Bapak Ibu lah gitu ya. Namun di sini ada urutannya biar lebih enak, agar nanti kita gampang dalam membuat buku pedoman gurunya. Yaitu yang pertama, format ringkasan target. Nah, ringkasan target ini diambil dari komponen kompetensi yang ada pada instrumen PK Guru atau penilaian kinerja guru. Dari yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut ada komponen kompetensinya atau subkompetensinya dan juga ada indikator-indikatornya. Dari situ nanti akan kita rinci secara detail kira-kira kegiatan apa saja yang mencerminkan kompetensi-kompetensi tersebut. Lalu akan kita buat dalam format rencana kegiatan bulanan. Kalau di awal kan itu kita laksanakannya, kita buatnya semuanya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita tandain. Yang ini kita laksanakan di bulan Januari, Februari, Maret, atau yang lainnya. Nanti akan kita kumpulkan apa-apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Januari. Nanti itu akan kita pindahkan dalam tabel atau baris dan kolom sesuai Bapak Ibu enaknya gimana. Nah, tapi nanti akan saya buatkan contoh, namun contohnya ini tidak baku yang dapat Bapak Ibu gunakan sendiri. Lalu ada ringkasan kegiatan dan target yang diharapkan. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut harus memiliki target-target yang terukur. Karena dari kegiatan yang kita laksanakan selama 1 tahun ini, nantinya akan menjadi pedoman bagi penilai untuk menilai kinerja kita sebagai guru selama 1 tahun tersebut, di tahun berjalan tersebut. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sebelum menyusun buku pedoman guru? Yaitu ada evaluasi diri dan rencana kegiatan tahunan. Nah, ini sudah saya bahas di depan tadi. Nah, evaluasi diri Bapak Ibu pastinya selama melaksanakan kegiatan, melaksanakan tugasnya sebagai guru, baik melaksanakan pembelajaran dalam kompetensi sosial, kepribadian, dan juga pengembangan guru, dari tahun ke tahun itu diharapkan adanya perbaikan.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut, kira-kira apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum kita laksanakan, dari yang sudah kita laksanakan, kira-kira perbaikannya apa. Nah, itu perlu Bapak Ibu renungkan terlebih dahulu gitu ya. Perlu Bapak Ibu rinci kegiatan-kegiatan yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Dan nanti kita akan melihat dari penilaian kinerja guru, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang belum pernah kita lakukan, dan itu nanti bisa menjadi rencana kita akan kita laksanakan di tahun tertentu, misalnya tahun ini. Nah, itulah nanti akan kita buatkan rencana kegiatan tahunannya. Evaluasi diri yang tadi seperti yang saya sampaikan, refleksi kegiatan tahun sebelumnya, dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, diharapkannya dari apa yang sudah kita laksanakan itu selalu ada perbaikan dalam bentuk rencana tindak lanjutnya. Selanjutnya, rencana kegiatan tahunan yang sudah akan atau yang akan kita buat, atau kalau Bapak Ibu sudah membuatnya, yang akan kita tuangkan dalam buku pedoman guru ini akan menjadi acuan kegiatan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Kalau sudah kita rinci setiap bulan, nah tentunya walaupun itu sudah kita rinci, masih bisa fleksibel ya Bapak Ibu ya, mana tahu ada yang terlewat dan sebagainya, itu masih bisa fleksibel. Lalu dapat membantu penilaian kinerja guru. Ketika kita sudah memiliki rencana kegiatan tahunan yang terukur, yang kita tuangkan ke dalam buku pedoman guru, ini akan membantu penilai dalam menilai kinerja kita sebagai guru. Apalagi apa yang kita laksanakan selama 1 tahun ke depan nanti terbuat teradministrasi atau terdokumentasi dengan baik. Misalnya kegiatan pembelajaran, semuanya terdokumentasi dengan baik, dari dokumen sampai ke foto-fotonya misalnya. Itu akan sangat memudahkan penilai dalam menilai kinerja kita sebagai guru. Lalu acuan pengembangan karir guru. Nah, sebagai guru tentunya ini kita memiliki pengembangan karir melalui berbagai kegiatan pengembangan diri yang dapat Bapak Ibu lakukan. Nah, tentunya seperti apa bukti fisiknya dari buku pedoman guru ini nanti akan kita bahas. Bukti fisik yang harus diletakkan dalam pengajuan angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Penilai buku pedoman guru ini dapat diajukan angka kreditnya. Nah, walaupun sekarang aturan-aturan dari Kemdikbud ini sangat fleksibel, tapi nanti dapat kita lihat bahwasanya buku pedoman guru ini memiliki angka kredit. Nah, memiliki nilai angka kredit yang berupa makalah rencana kerja atau pedoman kerja guru dalam bentuk buku pedoman guru yang di dalamnya dilengkapi lembar pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Jadi cukup itu dapat kita ajukan sebagai publikasi ilmiah yang di dalamnya terdapat angka kreditnya. Nah, kalau kita lihat di dalam buku 4 dari buku pedoman guru ini, besaran angka kredit dari buku pedoman guru ini adalah 1,5. Ini cukup besar Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada catatannya di sini Bapak Ibu. Angka 1,5 ini dari buku pedoman guru ini hanya bisa diajukan 1 kali dalam 1 kali periode kenaikan pangkat. Jadi kita misalnya Bapak Ibu, jika nilai dari PKG dan SKP-nya baik, itu kan kalau kita hitung-hitung selama 4 tahun ya Bapak Ibu ya, kita bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah, itu cuma 1 yang bisa diajukan dari ke-4 tahun tersebut. Ya, bisa kita ambil dari kegiatan atau buku pedoman guru yang terbaik. Jadi nggak bisa setiap tahun kita mengajukan angka kredit 1,5 ini dari buku pedoman guru. Tapi dalam 1 periode kita bisa membuatnya atau mengajukannya 1 buah saja dalam 1 periode pengajuan kita kenaikan pangkat. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, beberapa penjelasan pengenalan dari buku pedoman guru. Sekarang akan kita lihat indikator-indikator yang ada dalam penilaian kinerja guru atau PK guru yang terdiri dari 4 kompetensi tadi. Nah, sebentar saya akan share screen lagi. Ini tadi saya sudah membuat
sebuah ringkasan yang saya ambil dari instrumen penilaian kinerja guru yang terdiri dari 4 kompetensi yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Nah, apakah bisa dibaca nih Bapak Ibu? Saya Mungkin besarkan. terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya. Oke. Iya. Nah, ini sudah saya ambil dan saya membuatkan format atau kolomnya dari 4 kompetensi guru, dari kompetensi pedagogik, dari kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, dari penjelasan presentasi yang saya sampaikan tadi, dari pedagogik di sini terdiri dari 7 sub kompetensi Bapak Ibu. Yaitu yang pertama menguasai karakteristik peserta didik. Dari menguasai karakteristik peserta didik ini memiliki beberapa indikator lagi Bapak Ibu. Nah, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Guru memastikan bahwa semua peserta didik dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang dinilai dalam atau sebagai penilai dalam melaksanakan PK guru pastinya tidak asing ya dengan indikator-indikator ini. Lalu misalnya yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik menguasai materi pembelajaran dan seterusnya. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemajuan belajar peserta didik. Beberapa contoh Bapak Ibu ya. Lalu ada pengembangan kurikulum. Nah, guru dapat menyusun silabus sesuai dengan kurikulum. Nah, nanti dari kegiatan-kegiatan ini dapat kita rinci Bapak Ibu. Kira-kira kegiatan yang yang mendukung dari subkompetensi-kompetensi ini dan indikatornya itu kegiatannya apa saja. Misalnya sebagai contoh, guru dapat menyusun silabus sesuai dengan kurikulum, berarti penyusunan silabus. Nah, dilaksanakannya kapan? Nanti akan kita buatkan di kolomnya. Misalnya dilaksanakan di bulan Januari. Tergantung Bapak Ibu ya, ada yang membuat perangkat pembelajaran itu per semester, ada juga yang membuat perangkat pembelajarannya itu langsung 1 tahun. Nah, biasanya kalau 1 tahun kan kita membuatnya itu 1 tahun pelajaran Bapak Ibu ya, dimulai dari bulan Juli sampai bulan Juni tahun depannya. Nah, jadi karena ini mau kita masukkan ke dalam buku pedoman guru, biar enak nanti kita membuat perangkat pembelajarannya per semester. Walaupun nyatanya Bapak Ibu membuatnya 1 tahun langsung, nggak masalah juga. Tapi nanti agar rincian kegiatan kita di bulan Januari bisa kita isi dengan menyusun silabus, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, misalnya menentukan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu misalnya lagi di subkompetensi kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nah, ini kan sudah masuk di kegiatan melaksanakan pembelajaran. Nah, itu nanti bisa kita isi. Tentunya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kan dilaksanakan Januari sampai Desember penuh Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di kalender pendidikan, kalau di kalender pendidikan saya itu penuh. Walaupun di Januari itu proses pembelajarannya dimulainya mungkin dari minggu kedua, dan di Desember ini tergantung kalender pendidikan Bapak Ibu. Kalau di kalender pendidikan saya di bulan Desember itu masih ada proses pembelajaran 1 pekan. Nah, 1 minggu. Itu berarti dari Januari sampai Desember kita melaksanakan proses pembelajaran. Untuk kata-katanya sendiri nanti kegiatan-kegiatan atau rencana kerja kita nggak harus mengikuti sama persis Bapak Ibu ya, yang ada di indikator-indikator ini. Kita bisa menggunakan kata-kata sendiri. Yang penting ini mencerminkan dari kompetensi, subkompetensi, dan indikator-indikator yang ada di PK guru ini. Lalu contohnya lagi ada penilaian dan evaluasi. Nah, ini juga masuk di dalam kompetensi pedagogik. Berarti tugas kita di sini adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Salah satu indikatornya, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Berarti ini dilaksanakannya kapan, Bapak Ibu ya?
menyusun alat penilaian. Misalnya menyusun kisi-kisi soal dan lain sebagainya. Misalnya di Januari. Atau Bapak Ibu ada yang menyusunnya setiap bulan. Sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita masing-masing. Itu bisa juga. Selain melakukan perencanaan, kita juga melaksanakan penilaian. Kapan penilaian dilaksanakan? Nanti kita rinci. Penilaian apa saja yang kita laksanakan? Misalnya penilaian sumatif, penilaian tengah semester, nanti ada penilaian akhir semester, atau bagi yang kelas akhir nanti ada penilaian akhir sekolah. Nah, itu juga nanti bisa kita rinci apabila kita bertanggung jawab terhadap penilaian-penilaian tersebut. Itu nanti bisa kita buatkan rencananya dan juga kapan dilaksanakannya. Nah, dari situ nanti akan kita buat dari bulan per bulan. Lalu kita lihat kompetensi yang lainnya, ada kompetensi kepribadian. Nah, di kompetensi kepribadian ini bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Lalu ada menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi. Nah, kita bisa melihat dari indikator-indikator yang ada di sini, guru menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila dan seterusnya. Guru menganalisis hasil penilaian. Nah, ternyata di menganalisis hasil penilaian ini ada juga kepribadiannya Bapak Ibu ya. Nanti ini berarti bisa masuk juga berhubungan dengan kompetensi pedagogik tadi. Nah, misalnya guru manfaatkan masukan dari peserta didik. Misalnya kita melakukan kegiatan refleksi. Nah, kita meminta masukan kepada peserta didik kita. Itu juga nanti bisa kita masukkan dalam kegiatan yang ada di buku pedoman guru. Biasanya misalnya melakukan kegiatan refleksi dari murid. Kapan kita laksanakannya? Misalnya kita terjadwal Bapak Ibu ya. Setiap selesai tujuan pembelajaran misalnya. Atau berapa bulan sekali, itu perlu Bapak Ibu ya kita jadwalkan. Menunjukkan pribadi yang dewasa. Misalnya di sini juga dari kepribadian ini kita bisa mengikuti kegiatan atau mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nah, seperti ini kan guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Guru memenuhi jam mengajar, meminta izin, menyelesaikan tugas administrasi. Ini kan mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Itu kapan dilaksanakannya? Ya, setiap bulan Bapak Ibu. Nanti ini bisa kita masukkan di semua bulan dalam 1 tahun tersebut. Lalu ada sosial, kompetensi sosial. Contohnya bersikap inklusif, objektif, serta tidak diskriminatif. Nah, ini juga ada hubungannya Bapak Ibu ya dengan kompetensi-kompetensi yang lain tadi. Nah, dari kompetensi-kompetensi dan indikator ini kita cari kira-kira kegiatan yang mendukung kompetensi sosial dari gurunya apa saja kegiatan-kegiatannya. Nah, misalnya di yang kedua, komunikasi dengan sesama guru, tendik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Nah, kita bisa menjadwalkan Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu yang wali kelas, walaupun nggak wali kelas, mata pelajaran juga berhak Bapak Ibu ya untuk melakukan pembimbingan terhadap peserta didik secara langsung maupun dengan orang tuanya untuk kemajuan belajar murid-murid kita. Nah, itu bisa kita jadwalkan dan bisa kita masukkan ke dalam rencana kerja tahunan yang nantinya kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Lalu ada kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional ini terdiri dari penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Lalu ada mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Nah, ini beberapa indikator-indikator yang ada dalam penilaian kinerja guru. Karena ini indikator-indikator ini dinilai, berarti ini harus kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada dinilai dalam PK guru, berarti kegiatan-kegiatan ini harus kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan, pasti kita akan mendapatkan skor yang rendah dari penilaian atau penilai kinerja guru di sekolah, baik yang ditunjuk maupun langsung kepala sekolah. Nah, di sini contohnya guru melakukan evaluasi, guru memiliki jurnal. Nanti bisa kita masukkan juga Bapak Ibu ya. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerja,
mengaplikasikan pengalaman PKG, misalnya melakukan diseminasi di sekolah, melakukan kegiatan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah, seminar, konferensi, diklat fungsional seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Yaitu yang terakhir, guru dapat manfaatkan TIK dalam komunikasi dan pelaksanaan PKB. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini kita rinci dan kita masukkan dalam program kerja selama 1 tahun ke depan yang nantinya akan kita buatkan ke dalam buku pedoman guru berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam PK Guru. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama Bapak Ibu ya, namun untuk menjabarkan dari setiap kegiatan ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Saat ini sebelum saya tutup mungkin saya akan menunjukkan sedikit salah satu contoh dari buku pedoman guru sebagai gambaran apa yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua besok malam. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, dimulai dari cover, lalu ada lembar persetujuan dari kepala sekolah, pernyataan dari kita, lalu ada kata pengantar, seperti biasanya kata pengantar, bebas Bapak Ibu ya membuatnya, atau Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai acuan, karena ini saya bagikan juga nanti link materinya, presentasi tadi, buku 4, buku 5, salah satu contoh ini nanti akan saya lengkapi lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Lalu daftar isi, ini belum lengkap, nanti bisa kita lengkapin dengan nomor halamannya. Lalu ada pendahuluan Bapak Ibu ya, tadi terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, nah target-target apa yang akan kita capai. Ini besok akan kita bahas lebih lanjut dan kita praktikkan langsung dengan diskusi secara bersama-sama. Nah, rencana kerja tadi akan kita masukkan di bab yang kedua atau di bagian isi Bapak Ibu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Jadi 4 kompetensi itulah isi dari buku pedoman guru. Nah, sebagai contohnya yang paling ringkas seperti ini Bapak Ibu ya. Namun besok yang akan kita praktekkan, kita akan melengkapinya dengan target dan waktunya Bapak Ibu ya. Misalnya boleh kita tambahkan lagi di bulan Januari ini di minggu berapa gitu. Seperti Bapak Ibu membuat program tahunan dan program semester, boleh juga. Atau ini yang paling singkatnya, sudah ada tahunnya, kegiatan-kegiatannya dari pedagogik, sosial, kepribadian sosialnya apa-apa saja dari bulan Januari. Di bulan Februari kita mau melaksanakan kegiatan apa saja. Di Maret, April, Mei, sampai Desember. Nah, jadi kita buat secara detail dalam buku pedoman ini. Dan nanti di bagian ketiga adalah penutup. Nah, di penutup tadi sesuai dengan di buku 4 tadi isinya adalah penutup dan target-target, ringkasan target-targetnya dari masing-masing kompetensi. Dan untuk formatnya itu nggak ada yang baku Bapak Ibu ya, yang penting sesuai dengan apa yang dituliskan di buku 4 tadi. Bagian awal ada apa saja, bagian isi ada apa saja, dan di bagian penutup atau akhir ada apa saja. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Untuk membahas lebih lanjut dari isi buku pedoman guru ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Namun sebelumnya mungkin saya akan review dari awal apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita sudah sama-sama membahas dari pengertiannya, Bapak Ibu, buku pedoman guru itu apa saja. Lalu juga kita tadi sudah membahas isinya itu apa saja. Dan juga cara menjabarkan rencana kerja tahunan dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita jabarkan dari kompetensi yang ada di PK Guru tadi itu apa saja. Tadi sudah kita lihat secara ringkasnya. Dan juga ini tadi sudah saya munculkan contoh buku pedoman guru yang ada. Nanti ini bisa menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu untuk menyusun buku panduan guru sesuai dengan Bapak Ibu ya, dengan minat Bapak Ibu sendiri, tapi masih sesuai dengan aturan di buku 4-nya.
Nah, demikian dulu Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan ke diskusi. Saya lanjutkan atau saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Lulu. Baik. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materi kita pada malam hari ini. Mungkin sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu dalam proses penyusunan buku pedoman guru ini. Tadi sudah dibahas tentang pengertiannya seperti apa, terus tadi juga sudah dibahas 4 kompetensi dalam penyusunan buku pedoman guru. Setelah itu ada penjabaran tentang rencana kerja tahunan apa saja yang harus dibuat, terus dan juga tadi sudah dipaparkan juga contoh pedoman guru yang ada. Nah, untuk contohnya kita akan membahas pada malam kedua ya Bapak ya. Nah, untuk itu sekarang mungkin kita akan beralih ke sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya terkait tentang materi kita pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menghidupkan videonya dan melakukan raise hand. Bapak Ibu bisa raise hand dulu. Jadi nanti kami akan memilih Bapak Ibu yang sudah raise hand pada Zoom meeting. Kita akan memilih 3 pertanyaan dari Zoom meeting. Dan nanti juga narasumber kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kolom chat Zoom. Mungkin ada beberapa peserta yang terkendala sinyal untuk menghidupkan videonya. Nah, baik, Pak, kita langsung saja pada pertanyaan pertama ya. Di sini ada Bapak Suyudi dari Jakarta Timur. Silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya dan baik, silahkan bisa dihidupkan audionya. Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Ya. Silahkan bisa dihidupkan audionya. Baik. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Selamat malam, Bu. Baik, selamat malam Pak. Silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Nanang Sriadi telah memberikan paparannya yang begitu luas. Namun di sini saya bertanya sekaligus untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya pedoman pembuatan buku adalah langkah-langkah dalam membuat kinerja guru, yaitu bagaimana kinerja guru disusun dalam satu pedoman. Nah, di sini untuk memperjelas, halaman yang akan kita gunakan itu berapa lembar. Nah, terus selanjutnya, kalau di kami ini Jakarta Timur, itu kan harus berjenjang minimal sampai ke tingkat kabupaten, suku dinas. Nah, ini di sini cuman dilihat kepala sekolah. Nah, apakah cukup sampai kepala sekolah? Yang jelas kami sampai ke suku dinas. Ini kan untuk teman-teman yang di wilayah lain, contohnya Jawa Barat atau daerah wilayah timur. Nah, itu cukupannya harus seperti apa. Yang selanjutnya, pemakaian tulisan atau kalimat bahasanya itu. Dia kalau jelas ukuran 12, tapi yang untuk bahasa yang lainnya apakah Times New Roman atau itu bebas. Nah, selanjutnya, dalam rangka ini sudah disusun, kan nanti ini ada nilai jualnya. Nah, apakah itu bila sampai ke tingkat suku dinas itu bisa dipasarkan di pasar, kemungkinan guru-guru kan akan mencari buku di Gramedia. Oh, ini ada contohnya gitu. Itu saja Pak dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih Pak Nanang. Oke, baik Pak Suyudi. Baik, terima kasih Pak atas banyak. Langsung dijawab Pak. Oke, baik Pak Suyudi atas beberapa pertanyaannya. Jadi kita kembali lagi ke dalam buku 4. Nah, di sana sudah terdapat ya Bapak Ibu apa-apa saja yang ada di buku pedoman guru. Nah, jadi dalam buku pedoman guru ini ada 3 bagian ya Bapak Ibu tadi seperti yang saya jelaskan. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Dari buku 4 ini, bagian awal itu terdiri dari halaman judul, lalu ada lembar pertujuan dari kepala sekolah. Nah, jadi kalau dari aturannya di buku 4 ini cukup dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan
Buku 4, Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Angka Kreditnya tahun 2019. Ini yang sudah terbaru ya, yang sudah direvisi. Nah, untuk sampai ke dinas atau tidak itu kembali lagi Bapak Ibu ya ke dalam aturan di dinas kita masing-masing dan juga dari penilai angka kredit di dinas kita masing-masing. Kadang itu memang berbeda-beda. Tapi kalau dari sumber aslinya dari buku 4 ini cukup dari di lembar persetujuannya kepala sekolah. Namun apabila Bapak Ibu semuanya ingin lembar persetujuannya lebih tinggi sampai ke dinas atau kalau di tempat Bapak Ibu memang mensyaratkan seperti itu lebih bagus lagi. Jadi buku pedoman guru kita lebih baik gitu kan, lebih bagus. Ya. Tapi kalau secara aturannya lembar persetujuan cukup kepala sekolah saja itu sudah bisa. Tapi ini kembali lagi Bapak Ibu ya ke dalam aturan dari dinas di daerah kita masing-masing. Selanjutnya kalau untuk dari format penulisan dalam buku 4 ini tidak dijelaskan secara detail harus menggunakan font ini, harus berapa halaman, itu tidak ya Bapak Ibu. Yang penting mengandung dari ketiga unsur tadi, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Nah, ini bisa nanti saya share juga materi ini ya Bapak Ibu ya, dari buku pedoman guru ini ke dalam materi yang akan saya bagikan nantinya. Nah, dari sini kita bisa melihat tadi, tidak dijelaskan harus menggunakan font ini. Namun kalau di dinas Bapak Ibu mensyaratkan hal tersebut, ya kita mengikutinya. Namun secara umum itu tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting mengandung apa-apa saja yang tertera di buku 4 ini dan dapat diakui angka kreditnya. Nah, kalau yang selanjutnya seperti Bapak tadi, kalau itu mau dipasarkan secara luas, secara itunya kan buku pedoman ini untuk kita sendiri gitu Pak ya. Buku pedoman guru adalah kegiatan kita sendiri, berarti untuk konsumsi kita sendiri. Apa-apa saja rencana kita yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Yang gunanya tadi sebagai acuan kita melaksanakan pengembangan karir dan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita laksanakan dan juga mempermudah dalam kegiatan atau penilaian dari penilai dalam melaksanakan PK gurunya. Nah, kalau misalnya Bapak ingin memasarkan luas, mungkin Bapak bisa membuat, misalnya membuat punya teknik menulis buku pedoman guru, mungkin itu bisa gitu Pak ya. Dan di dalamnya Bapak berikan contoh-contohnya, mungkin seperti itu. Tapi kalau buku pedoman guru itu, yaitu kan konsumsi kita pribadi sebagai guru. Nah, itu kalau mau dijadikan referensi bagi orang lain, sah-sah saja seperti itu. Nah, kalau jawaban saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penjabarannya, Pak. Sebelumnya Pak Sayudi sudah mengerti, Pak ya, atau sudah ada yang dipahami seperti itu dari jawaban dari narasumber kita pada malam hari ini? Baik, terima kasih, Bapak. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Baik. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Di sini ada Ibu Erni, Ibu Sutarmi, Ibu Eli Sukmawati, Ibu Halimah. Terus ada Bapak Musa juga. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa raise hand ya Bapak ya, biar kami bisa menghidupkan audionya. Dan bagi Bapak Ibu peserta juga yang mungkin videonya terkendala dengan sinyal, bisa langsung melakukan pertanyaan melalui chat group, melalui chat pada Zoom meeting. Nanti narasumber kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, namun tidak bisa dijawab oleh narasumber kami. Baik, mungkin Pak silahkan bisa dijawab pertanyaan di kolom chat karena agar lebih mengefisienkan waktu seperti itu. Baik, silakan Pak. Oke, baik Mbak Lulu, saya akan mencoba scroll ke atas dulu dari atas. Ini kalau saya lihat Bapak Ibu dari berbagai daerah ya. Salam kenal semuanya dari Bapak Ibu. Saya akan cari pertanyaan dari atas.
Ini ada dari Pak Dharma. Selamat malam Bapak. Mau bertanya apakah dalam materi yang di-share ada juga contoh buku pedoman guru ini? Kalau ada, oke. Untuk hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi dari paparan presentasi, dari beberapa contoh buku pedoman guru, dari file Excel tadi yang berisi kompetensi, subkompetensi, dan indikator dari PK guru, dan juga contoh buku pedoman guru, buku 4, buku 5-nya nanti akan saya jadikan ke dalam sebuah folder yang nantinya dapat Bapak Ibu pelajari dan juga sebagai administrasi dari pelatihan ini. Nanti semuanya akan di-share ya Bapak Ibu. Lalu masalah bagian penunjang. Nah, sebenarnya di bagian penunjang ini akan kita bahas besok ya, dari isi bagian awal, bagian isi, dan bagian penutupnya itu apa-apa saja. Nah, kalau dari pertanyaan Ibu Emi ini, apakah di bagian penunjang tidak perlu ada foto-foto? Nah, kita kan di sini buku pedoman guru kan isinya adalah rencana, Bapak Ibu ya, rencana. Nah, jadi apa yang kita rencanakan selama 1 tahun ke depan, bukan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, jadinya kalau sampai ke dalam foto-foto itu saya rasa tidak perlu Bapak Ibu ya. Karena ini adalah rencana yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Nah, di sini kan nanti Bapak Ibu bisa membuat skenario, itu pun misalnya RPP yang dimasukkan itu nggak semuanya, itu hanya beberapa sampel saja. Lalu misalnya dalam penilaian Bapak Ibu akan menyusun buku nilai atau apa, jurnal pembelajaran, itu sampel-sampelnya nanti yang bisa kita masukkan ke dalam bagian penunjangnya. Nanti untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di pertemuan yang kedua besok untuk bagian penunjang dan juga isi-isinya dari buku pedoman guru. Lalu masih dari Pak Dharma, apakah dalam buku pedoman guru yang kita buat dalam tahun berjalan perlu dilengkapi dengan bukti fisiknya sehingga menjadi bukti utuh. Nah, ini untuk lengkapnya tetap akan kita bahas ya Bapak Ibu di yang kedua. Namun cara ringkasnya itu terdiri dari beberapa hal seperti yang saya tampilkan di Word tadi. Kalau secara utuhnya kita bahas di pertemuan yang kedua. Bukti fisiknya yang akan kita rencanakan saja Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kalender pendidikan, skenario itu kan di awal sebagai bentuk rencana kegiatan ke depannya. Lalu apakah PTK juga menjadi lampiran dari sebuah buku pedoman guru? Nah, kalau PTK-nya tidak perlu dijadikan lampirannya, Bapak Ibu ya, tapi kan itu kalau di awal kita mengisikannya adalah rencana. Misalnya di bulan berapa kita akan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, itu kan rencana saja, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau mau dilampirkan nggak harus ke PTK-nya, namun rancangannya saja seperti apa, itu boleh juga. Lalu untuk tugas tambahan guru misalnya menjadi bendahara, bos, apakah tugas ini bisa kita masukkan ke dalam buku pedoman kerja? Kalau seperti bendahara, bos ini kan tugas tambahan yang di luar 4 kompetensi tadi ya, Bapak Ibu ya. Atau ini yang bertanya Ibu Erni. Jadi kalau menurut hemat saya untuk tugas tambahan sebagai dana bos, ini tidak perlu kita masukkan karena yang kita masukkan cukup yang menunjang 4 kompetensi tadi, dan di dana bos, dana bos ini juga kan nggak diakui jumlah jamnya berapa di dalam dapodiknya. Memang ada tertulis di sana, namun kan tidak diakui jumlah jamnya. Lalu dari Pak Abdurrahman, buku pedoman guru hanya bisa dipakai 1 kali dalam 1 periode ya, Pak Abdurrahman. Misalnya dari 3A ke 3B, kita menggunakan 1 buku pedoman guru. Nanti yang selanjutnya 3B ke 3C itu boleh, tapi 1 Bapak Ibu ya, enggak 1,5 dikali 4 tahun jadi 6 sudah poinnya, enggak. Cuma 1 yang diakui yang bisa kita gunakan untuk naik pangkat dalam 1 kali periode. Lalu ada dari Pak La Amin, apakah buku pedoman guru ini wajib dibuat oleh setiap guru atau dibuat untuk mencapai angka kredit saja? Nah, tentunya buku pedoman guru ini merupakan salah satu administrasi ya. Kalau dibilang wajib nggak wajib ya memang harusnya kita membuatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus membuat buku ini sebagai salah satu administrasi kita
Karena kalau kita juga sudah memiliki buku pedoman guru, rencana-rencana yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan itu akan lebih terinci, targetnya kapan dilaksanakannya, sehingga harapannya tidak ada yang terlewat. Dan saat kita melaksanakan PK guru, unsur-unsur tersebut dari 4 kompetensi tersebut sudah kita laksanakan dan kita bisa mendapatkan poin yang baik, ya minimal dapat kategori baik di PKG-nya. Dan untuk angka kreditnya seperti tadi itu juga salah satu keuntungannya. Nah, jadi memang dibuat juga lebih baik, nanti bonusnya akan ada angka kreditnya. Selanjutnya dari Ibu Meldawati, apakah buku pedoman guru penting dibuat oleh setiap guru atau biasa saja? Oke, jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Buku pedoman guru ini sangat penting untuk merincikan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Dan tadi juga memiliki angka kredit kalau kita lihat dari buku 4. Selanjutnya, kalau dari Pak Purdianto, kalau kepala sekolah buku gurunya gimana? Nah, jadi dari berbagai sumber yang sudah saya dapatkan, memang buku pedoman guru ini memang untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Nah, jadi memang ini adalah administrasi yang harus dibuat oleh guru, bukan dibuat oleh kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu tidak perlu membuat buku pedoman gurunya. Jadi yang membuat buku pedoman guru memang yang guru, bukan yang mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah. Mungkin kalau Bapak Ibu kepala sekolah memiliki dokumen administrasi yang lainnya. Tentunya sudah beda tupoksinya dengan tupoksi guru dengan kepala sekolah. Sepertinya sudah terjawab ya Mbak Lulu. Apakah ada yang baru? Baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada yang raise hand Pak di Zoom, namun belum menghidupkan video, tapi kita akan persilahkan, mungkin bisa saja terkendala sinyal. Di sini ada Ibu Indra Hayati, silakan mungkin bisa dihidupkan audionya Ibu. Ya baik. Di sini kita beralih saja Pak ya. Ini ada Ibu Siti Solihan. Oke, di sini ada Ibu yang sudah raise hand, yang juga menghidupkan videonya. Ada Ibu Sutarmi SPD. Nah, silakan Ibu bisa menghidupkan audionya dan bertanya langsung kepada narasumber kita. Ada nanya enggak? Sudah, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada? Terima kasih, Pak. Ini saya mau bertanya, Pak Sutarmi, tentang waktu penyusunan buku pedoman guru. Buku pedoman guru sebaiknya kan dibuat di awal tahun ya, Pak, di Januari. Nah, sementara kita kan guru administrasinya kan awal tahun pembelajaran. Misalnya nih, seperti sekarang Januari sampai dengan bulan Juni itu kan untuk semester 2 di tahun pelajaran 2022-2023. Seandainya saya nanti menyusun itu Januari sampai dengan Juni untuk tahun pelajaran 2022-2023, lalu nanti saya sambung lagi Juli hingga Desember di 2023-2024. Nah, kira-kira nyambung nggak gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik dari Ibu Sutarmi, untuk buku pedoman guru memang kita membuatnya di awal tahun anggaran, tahun dari Januari sampai Desember. Tentunya walaupun tahun pelajaran kita itu dari Juli sampai Juni tahun ke depan, tentunya kan terpotong. Nah, ini nggak masalah Ibu ya. Yang pasti kita, karena awal semesternya pun dari tahun pelajaran semester genap dimulainya dari Januari. Nah, kita memang membuatnya dari Januari karena ini nanti keterkaitan dengan SKP. Mungkin saya juga akan menjawab dari kolom chat. Ini sangat berhubungan dengan SKP dan juga PKG. Makanya SKP sama PKG itu kan kita buatnya di tahun berjalan dari Januari sampai Desember. Nah, ini berhubungan kegiatan
kegiatan kita yang ada di SKP, buku pedoman guru, dan nanti yang akan dinilai dalam bentuk penilaian kinerja guru di akhir tahun. Jadinya memang kita membuatnya di awal Januari. Nah, kalau untuk tahun pelajarannya itu nggak masalah, Ibu. Jadi kita membuatnya nanti di bagian isi, tetap kita buatnya di bulan Januari apa saja kegiatannya. Nanti sampai bulan Juni, misalnya kan situ ada penilaian akhir semester. Nah, kita masukkan kegiatannya di situ. Lalu ada pembagian rapor. Nah, kita masukkan ke situ. Nanti di bulan Juli, nah nggak apa-apa, itu sudah tahun ajaran yang baru lagi. Kita mau ngapain saja di bulan Julinya? Membuat perangkat pembelajaran lagi, membuat rencana penilaian, dan lain sebagainya. Nah, nanti sampai ke Desember lagi, penilaian akhir semester dan juga pembikinan rapor lagi. Jadi nggak masalah, Ibu. Jadi kegiatan yang kita masukkan di buku pedoman guru kita ikuti saja, memang ya sesuai dengan tahun pelajarannya. Januari sampai Juni tahun pelajaran yang sekarang nih, kita nanti yang 2 Juli sampai Desember, berarti kalau ke depannya berarti 2023-2024. Jadi nggak masalah, Ibu. Karena ini saling keterkaitan buku pedoman, SKP, dan PK gurunya. Demikian, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya dan terima kasih juga atas pertanyaan Ibu. Semoga dapat dipahami penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, mungkin tinggal satu saja Pak pertanyaan yang bisa dijawab di kolom chat. Setelah itu kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan kita akan lanjutkan pada besok malam di malam kedua. Baik, silahkan Pak. Oke, ini ada dari Pak Khairuddin. Buku pedoman guru dalam perhitungan angka kreditnya masuk dalam kategori mana? Apakah pengembangan diri atau publikasi ilmiah? Nah, kalau kita lihat di buku 4, saya akan tampilkan. Nah, langsung saja saya jawab sepertinya, karena ini tadi sudah tertutup. Untuk buku pedoman guru ini masuk di kategori publikasi ilmiah. Nah, dari publikasi ilmiah ini kan ada beberapa macam publikasi. Nah, salah satunya adalah buku pedoman guru. Jadi kesimpulannya, buku pedoman guru ini masuk di dalam publikasi ilmiah. Demikian Pak Khairuddin. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaannya. Dan terima kasih juga sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu peserta dan kepada kami semua terkait tentang bagaimana pedoman penyusunan buku pedoman guru dari awal sampai selesai seperti itu. Ada yang juga sudah dijelaskan mulai dari pengertiannya seperti apa, kompetensi penyusunan pedoman guru, terus bagaimana penjabaran tentang rencana kerja per tahunnya, dan tadi juga sudah dijelaskan contoh-contoh yang akan kita bahas pada malam kedua besok. Terima kasih Pak atas penyampaian materi kita pada malam hari ini. Dan juga saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan daftar hadir seperti itu. Karena kami akan siapkan, jadi Bapak Ibu peserta tidak perlu menanyakan absen di mana dan harus tulis hadir atau tidak seperti itu. Bapak Ibu peserta cukup fokus dalam mengikuti kelas kami, jadinya semua dan materi juga kami kirimkan di WA group seperti itu. Dan saya informasikan kembali bahwa kelas kita pada malam hari ini tentang menyusun buku pedoman guru yaitu mulai dari tanggal 23 Februari sampai dengan 26 Februari. Nah, untuk pertemuan pada Zoom meeting kita melakukannya pada tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 24 ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan melalui Zoom meeting kita ada 2 malam. Ini malam pertama dan besok malam kedua. Dan selebihnya kita akan melakukan diskusi interaktif di WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada narasumber kami di WA Group apa saja yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana menyusun buku pedoman guru ini, seperti itu. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah mengisi materi kita, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata kesalahan dan kekeliruan dalam kelas kita pada malam hari ini. Baik, saya tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita akan bertemu pada besok malam di malam kedua di jam yang sama juga, yaitu jam 7 malam untuk waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam untuk waktu Indonesia Tengah.
dan jam 9 malam untuk waktu Indonesia Timur. Baik, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.